1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat juga ya dalam belajar kita hari ini. Nah, di video pembelajaran hari ini kita lanjut materi IPA kita, yaitu tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Kalau kemarin kita kan belajarnya tentang lingkungan sehat, kemudian lingkungan tidak sehat, kemudian juga pencemaran lingkungan. Nah, untuk hari ini kita belajar cara mencegah pencemaran lingkungan tersebut. Nah, oke, siapkan buku catatan kamu. Kita bahas tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Nah, umumnya kalian sudah tahu, dari kita mengetahui bagaimana yang namanya lingkungan yang sehat, itu sudah salah satu cara untuk mencegah pencemaran. Nah, beberapa cara ya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Ya. Mungkin kita tidak bisa memperbaiki secara keseluruhan. Ya. Pencemaran lingkungan itu sudah sering terjadi, ya, dan itu sudah sering juga dihimbaukan, kemudian diajarkan, disampaikan, tapi tetap sebagian masih telinganya masih nakal, sikapnya masih tidak peduli. Nah, kenapa diajarkan waktu kalian masih kecil seperti ini? Biar kebiasaan-kebiasaan yang baik dari kecil itu akan tetap ada sampai kalian dewasa, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Kalau kalian sudah bisa hidup sehat, pola sehat, maka yang lain pun melihat kalian mungkin akan tertarik mengikuti gaya dan style sehat kalian, ya. Oke, cara yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, itu udah pasti. Kemudian yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Artinya seperti di pabrik-pabrik, limbahnya tidak langsung dibuang ke laut ya, ataupun ke sungai, tapi diolah dulu limbahnya sampai kadar racun dan lainnya itu tidak akan berpengaruh besar ke makhluk hidup yang lainnya di laut ataupun di sungai. Yang ketiga, membersihkan lingkungan secara teratur. Jadi kalau ada kegiatan gotong royong, membersihkan komplek, ikut ya, partisipasi. Kemudian yang keempat, membersihkan saluran air dari sampah. Jika got ataupun selokan ya di sekitar lingkungan kita itu sudah penuh dengan sampah, maka harusnya kita bersama para tetangga yang tinggal di komplek itu harus sama-sama gotong royong untuk membersihkan selokan ya. Minimal selokan tidak kompleks, setidaknya selokan atau got yang ada di sekitar rumah kamu aja itu harus bersih ya, biar saluran air itu, pembuangan air itu benar-benar lancar, tidak tersumbat oleh sampah. Kemudian yang kelima, membersihkan lubang angin atau ventilasi udara di rumah. Nah, sela-sela jendela tuh sering tuh banyak debu, jadi bisa dibersihkan ventilasi-ventilasi di rumah ya. Karena itu juga salah satu yang akan merusak pernapasan kita jika tidak dibersihkan debu-debunya. Kemudian yang keenam, melakukan penghijauan, mulai ya menanam tanaman di dekat rumah biar suasananya lebih sejuk dan segar. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah tidak membakar sampah di sembarang tempat. Ini jelas ya, karena efeknya bisa tidak baik untuk udara ataupun untuk tanah ya. Kemudian yang ke-8 ya, yang terakhir caranya adalah
Untuk petani sebaiknya tidak menggunakan pupuk kimia atau insektisida secara berlebihan. Sisa pupuk dan insektisida dapat mencemari air dan tanah di lingkungan pertanian. Jika penggunaannya lebih banyak, maka berefek kepada tanah dan air yang ada di sekitar pertaniannya. Nah, itulah cara untuk mencegah pencemaran lingkungan yang kita bahas pada hari ini. Semoga dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini dapat kembali membiasakan diri kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita biar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Karena 1-2 orang yang melakukan ini tetap berefeknya adalah untuk kita semua, ya. Oke, untuk latihan di rumah, silakan kamu jawab pertanyaan berikut di buku latihan, ya. Ibu bacakan soalnya. Nomor 1, mengapa udara di pegunungan umumnya lebih bersih daripada udara di perkotaan? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika lingkungan kita terus-menerus mengalami pencemaran? Oke, 2 soal itu dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tetap semangat, tetap sehat, jaga kebersihan lingkungan kita, dan jaga diri kita dari segala sakit penyakit dengan cara selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!